berawal dari viralnya kasus dugaan dokumen palsu dalam pemulangan jenazah PMI dari Malaysia ke Jawa Selatan, Kabupaten Sambas. Untuk mencari kebenaran, tim GNTV Indonesia Jumat malam 17 Juli 2026 mewawancarai Ketua DPC SBMI Kabupaten Sambas Sunardi mengenai dugaan penggunaan dokumen kependudukan palsu dalam proses pemulangan jenazah seorang pekerja migran Indonesia non-prosedural dari Malaysia. Indikasi utama muncul karena terdapat kesalahan mendasar pada identitas wilayah, yaitu tertulis Provinsi Singkawang, Kabupaten Sambas. Temuan awal DPC SBMI terdapat beberapa fakta yang menguatkan perlunya penyelidikan lebih lanjut. Yang pertama, kesalahan identitas wilayah bukan merupakan kesalahan penulisan biasa apabila terdapat pada dokumen kependudukan resmi. Kedua, SBMI menyatakan pernah menemukan pola serupa, yaitu penggunaan KTP Kabupaten Sambas oleh warga yang sebenarnya berasal dari Riau, Jawa Barat maupun Jawa Timur. Ketiga, terdapat informasi mengenai PMI yang meninggal dunia di Sibu, Malaysia yang pemulangan jenazahnya tertunda hampir 3 bulan akibat persoalan identitas. Menjadi temuan prioritas, dugaan modus operandi disampaikan langsung oleh Ketua DPC SBMI Kabupaten Sambas Sunardi di gerbang perbatasan Indonesia-Malaysia, Aruk Sajingan, Besar Sambas, Kalimantan Barat. Di akhir wawancara, Ketua DPC SBMI Kabupaten Sambas Sunardi sampaikan dalam hal ini merupakan indikasi awal yang layak ditindaklanjuti melalui penyelidikan oleh aparat penegak hukum kesalahan mendasar pada identitas wilayah Provinsi Singkawang. Bapak sebagai Ketua SBMI, gimana Pak menanggapi katanya ada dokumen perjalanan atau yang jenazah pulang tuh Pak, dokumen luar negerinya tuh agak gelap atau palsu gitu, informasi seperti itu Pak yang beredar. Sedikit Bapak sebagai Ketua SBMI Sambas, gimana Pak nyikapinya? Oh iya, bukan dokumen luar negerinya yang palsu. Jadi yang saya temukan itu identitas atau KTP yang meninggal warga negara Indonesia itu, saya yakin itu identitasnya KTP-nya itu palsu. Kalau dokumen pengiriman dan sebagainya itu dari mulai pemeriksaan ke hospital, laporan kepolisian, surat perjalanan, itu bukan palsu. Yang saya maksudkan KTP identitasnya. Terus dalam proses pengirimannya itu saya lihat memang mungkin ada semacam kebijakan ya, tidak ada SPLP tuh. Itu sih. Terus Pak, Bapak nanggap ini kan katanya kan mayat itu dikembalikan Pak ke Jawa Selatan. Itu tidak melalui proses apa tuh sampai ada KTP-nya palsu yang Bapak katakan itu gimana tuh? Kalau proses ada surat keterangan dari kepala desa bahwa itu mengaku itu warga desa Jelu Air ya, Kecamatan Jawa Selatan. Yang saya maksudkan nih sekali lagi identitasnya itu KTP-nya itu saya lihat KTP Provinsi Singkawang, Kabupaten Sambas. Itu kan tidak ada di wilayah Indonesia ini, Provinsi Singkawang kan tidak ada. Yang ada pun Singkawang itu pun kota administratif, kota Singkawang misalnya. Ya. Dari hal ini Pak, pemulangan jenazah ke Jawa Selatan Pak, menurut Bapak secara yuridisnya gimana Pak? Itu betul atau tidak? Secara yuridis awalnya dari surat itu ya benar itu. Yang saya maksudkan adanya ini berarti ada praktek-praktek dokumen yang tidak jelas. Artinya ini adanya pengawasan pemerintah, baik itu dari kepala desanya tidak teliti. Terus di konsulat juga melihat ini harusnya kan teliti. Konsulat ini kan benteng terakhir kita di luar negeri, perwakilan negara Indonesia. Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Kuching itu harusnya kan lebih selektif melihat ini. Ya, kok ada KTP yang Provinsi Singkawang, Kabupaten Sambas, kok harusnya diverifikasi. Jangan kita ya acuan harusnya bekerjanya harus hati-hatilah gitu. Artinya ini kan harus ya, jangan hanya berhenti di sini ya. Temuan ini harus ditindaklanjuti. Ini menjadi PR-nya penegak hukum. Ini ada
unsur-unsur perdagangan orang ini ada. Oke Pak, jadi kesimpulan akhir, apakah ini termasuk pemalsuan dokumen negara atau secara yuridis memang salah Pak? Secara aturan salah karena ini udah pemalsuan. Maksudnya Udah salah, kesimpulannya ya ini ada pelanggaran. Ada. Ya kalaupun memang pemerintah tidak secara secara administratif itu harusnya secara administratif tidak mungkin pemerintah seperti itu. Ini permainan mafia. Mafia ini harus dibongkar, pelaku ini ya diusut, harus ada efek jerah agar tidak ada kejadian-kejadian di belakang hari ke depannya pengiriman pekerja migran ya benar-benar melalui jalur-jalur resmi, jalur-jalur yang baik sehingga perlindungan warga Indonesia, warga negara Indonesia khususnya Sambas untuk bekerja ke luar negeri mendapat perlindungan yang baik dari negara. Oke Pak, ini sekarang kita berdiri di Pak di perbatasan langsung, perbatasan border Indonesia Malaysia. Mungkin ada Pak pesan-pesan terakhir, termasuk pesan-pesan untuk mereka, termasuk orang warga Indonesia yang kerja di Malaysia atau bagi-bagi perusahaan-perusahaan, termasuk pembawa atau travel Pak. Ya, di pesan saya dengan adanya PLBN, ARUK, kemudahan fasilitas yang kita sudah punya, jangan dimanfaatkan ke jalan yang salah. Negara ini mempermudah bukan untuk menjadikan kita tidak taat pada aturan. Ketika memang mau bekerja, ini laluan resmi. Ini sudah diberikan fasilitas. Ya, artinya kita ini yang selama ini sejarahnya dari orang-orang tua kita dulu ya lewat hutan, lewat sungai, lewat mana, ini kan sudah ada jalan resmi. Harapan saya dengan terbukanya PLBN ini ya semakin meningkatkan kesejahteraan karena hubungan, tapi tidak harus melanggar aturan itu ya artinya tetap mengikuti prosedur yang resmi. Oke Pak, tadi Pak, mungkin publik rakyat Indonesia atau khususnya warga khusus Kabupaten Sambas, mereka banyak belum tahu tuh Pak, apa itu SBMI. Bapak sebagai Ketua SBMI Sunardi, boleh Bapak sebentar terakhir paparin sedikit Pak, apa tuh SBMI? SBMI itu wadah ya, wadah Serikat Buruh Migran. Artinya representatif dari pekerja migran. SBMI ini sebuah rumah, SBMI sebuah lembaga. Nah ya, jadi di dalam ADRT kami itu tugas dan fungsi SBMI ini itu merekrut menjadi anggota langsung, menjadi anggota tidak langsung juga bisa selama dia berstatus pekerja migran. Nah kami ini mengadvokasi dari awal mereka mau bekerja sampai mereka dalam proses melengkapi administrasi kelengkapan sampai mereka bekerja, bahkan sampai mereka sudah pulang harus dipantau. Jadi bukan hanya sekedar kami harus bicara mereka tidak punya dokumen apa itu, bukan. Secara keseluruhan kami membela hak-hak mereka. Ya, hak-hak mereka itu banyak. Hak-hak mereka bekerja itu banyak, bukan salah satu yang mereka harus mendapat perlindungan. Perlindungan itu seperti apa ya? Perlindungan dari mulai persyaratan, bukan berbentuk perlindungan. Dari mulai persyaratan lengkap, perlindungannya baik sehingga nanti pelindungan mereka di sana jadi nyaman, enak bekerja, berusaha. Artinya kita menginginkan pekerja migran itu berhasil sehingga mereka ini pulang bisa bisa berusaha, bisa mencapai kesejahteraan mereka, bukan untuk selama ini seperti dieksploitasi. Itu kita tidak mau seperti itu. Karena banyak mereka ini kan orang kita, orang Sambas, warga negara Indonesia bekerja ya mudah pastor berangkat. Akhirnya di tempat-tempat penempatan, pekerja penempatan mereka diperas, dieksploitasi, diintimidasi, dikriminalisasi banyak. Contoh di Malaysia Timur dari Miri, Sibu, Bintulu, Sarawak, Kuching, di Kuching ditangkap, gaji tak dibayar, dimasukkan penjara. Toh mereka perekrut yang ini antar pekerja ambil duit ke tauke, mana habis manis sepah dibuang. Ya, harapan keluarga yang di Indonesia mengharapkan anak saudaranya bekerja di sana ada penghasilan, justru biasa kebalik.
ada masalah minta kirim duit. Ya akhirnya yang sakit contoh berapa kasus yang kita tangani yang sakit akhirnya minta bantu, keluarga jual tanah, keluarga pinjam duit dengan di mana di tanah air. Nah ini kan modus-modus pemerasan, modus-modus penipuan. Ini yang kita tidak mau. Ini harus diberantas saja. Oke, Pak. Mungkin Bapak ada pesan untuk khususnya negara atau pemerintah melalui otoritas lembaga-lembaga tinggi negara. Mungkin Bapak melalui siaran GNTV Indonesia ini, Pak. Ya, kita di perbatasan. Mungkin Bapak ada pesan-pesan ke otoritas negara, Pak, otoritas pemerintah, khususnya membidangi ini, Pak. Ya, dari mulai rekrut ya sampai ke pemerintah yang menangani ini kan. Jejaring pemerintah ini sebenarnya udah ada dari mulai Disnaker, BP3MI pengawasan, terkait persyaratan paspor itu di imigrasi. Pesan saya memang harus teliti, hati-hati terus untuk pelayanan pengurusan pekerja migran itu juga harus jangan direkrut yang artinya tidak ada kepastian atau tidak ada kepastian. Selama ini kan kita melihat perekrutannya ya luar biasa melalui Facebook ya, sudah menjadi rahasia umum di pasaran di mana-mana perekrutan ini, tapi kan tidak ada kejelasan mereka itu. Nah, saya punya pesan kepada pemerintah, artinya memang untuk ini jangan abai, terus kita perbaiki. Sudah banyak korban, sudah banyak penderitaan yang harus kita hentikan ini. Oke, terima kasih Pak Ketua SBB Kabupaten Sambas. Sudah Pak ya? Ya Pak. Merupakan alasan objektif untuk memverifikasi keaslian dokumen, tetapi belum dengan sendirinya membuktikan telah terjadi tindak pidana pemalsuan. Pembuktian tetap harus dilakukan melalui pemeriksaan dokumen asli, data kependudukan, keterangan saksi, dan alat bukti lain sesuai hukum acara pidana. Apabila nantinya terbukti terdapat pemalsuan dokumen atau penggunaan dokumen kependudukan palsu, maka pelaku dapat diminta pertanggungjawaban berdasarkan Undang-Undang Administrasi Kependudukan Pasal 263 KUHP, Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dan apabila ditemukan kaitan dengan rekrutan atau eksploitasi pekerjaan migran, penyidik juga dapat menerapkan ketentuan dalam Undang-Undang TPPO sesuai hasil penyidikan. Selain untuk menegakkan hukum, pengungkapan kasus ini penting guna mencegah penyalahgunaan identitas, memperkuat sistem perlindungan PMI, dan memberikan kepastian hukum bagi keluarga pekerja migran yang menghadapi musibah di luar negeri. Kabupaten Sambas, GNTV Indonesia, Repi mengabarkan.